Baik, selamat siang Romo, Bapak Ibu. Sebelum kita mulai rapat pada siang hari ini, saya minta seperti biasa kita awali dengan doa terlebih dahulu. Saya minta Mbak Lucy untuk memimpin doa. Mbak Lucy, suara saya terdengar enggak ya ini? Dengar. Cek. Ya, Bu. Oh, Sinyalnya putus. mungkin Mbak. Bu. Sinyalnya error. Oh, iya. Untung saya pakai kuota ini. Ya, saya juga pindah HP ini. Sudah pakai kuota tapi tetap error juga. Ya, Bu. Saya J. Mari Bapak Ibu, sebelum kita pagi hari ini dengan jalan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat pagi. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini Kau berikan kesehatan bagi kami. Bapa, berkatilah rapat koordinasi ini supaya dan Roh Kudus Dan sepanjang segala abad. Amin. Lupa saya. Nah, tetapi di hari ini saya ingin menyampaikan supaya sosialisasi kemarin yang saya ikuti dengan Bu Sari sebagai soft opening ya, harusnya soft opening-nya itu launching-nya tanggal 6 kemarin disampaikan gitu ya. Tetapi LL Dikti yang salah satunya Dikti 6 kemarin juga mencuri start supaya kita tidak kepontalan dalam membuat proposal. Nah, ada beberapa penekanan yang harus kita sepakati bersama mungkin ya, supaya nantinya ada sinkronisasi. Ya, kalau kemarin kan kita masih terpatah-patah gitu ya. Sebentar, saya izin share screen dulu. Saya usul ada notulennya, mungkin Mbak Lucy bisa bantu notulen, nanti di-share notulennya. Jadi, minta tolong ya Mbak Lucy. Ya, Bu. Bentar. Ya. Mungkin nanti kalau ada hal yang belum saya sampaikan, minta tolong Bu Sari juga bisa menambahkan ya Bu Sari, karena kemarin yang ikut sosialisasi adalah saya dan Bu Sari. Nah, hasil sosialisasinya ada beberapa hal, tetapi yang saya cermati mungkin 3 hal ini. Yang pertama, kita harus membaca panduan dengan betul ya kan, meskipun sudah saya sampaikan untuk rapat pertama kemarin gitu ya secara garis besar panduannya, tetapi saya menghimbau Bapak Ibu sekalian juga untuk membaca kembali panduan yang sudah di-share kemarin ya. Masing-masing itu harus memahami
bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, bab 3 apa, dan bab 4 apa. Kemudian tabel-tabelnya yang harus diisi apa. Kemudian update info yang semula itu minggu keempat di bulan Mei 2021 itu deadline pengumpulan proposalnya, ternyata kemarin waktu sosialisasi ini mundur menjadi 4 Juni 2021. Ya, meskipun demikian, ya kita sebenarnya tetap pada track kita saja, pada deadline kita, sehingga di Mei akhir ini kita sudah bisa unggah proposal. Tidak menunggu sampai tanggal 4 Juni, karena bagaimanapun pasti jaringannya itu juga pasti lebih sibuk ya kalau sudah mau mendekati deadline. Nah, yang saya tangkap dari kemarin sosialisasi adalah sebenarnya ada keyword-nya atau ada kunci. Kalau dulu itu kan istilahnya dari analisis SWOT secara internal saja itu sudah bisa digunakan untuk menyeleksi dapat atau tidaknya hibah. Tetapi yang kali ini kemarin seperti yang sudah saya sampaikan bahwa harus digabungkan atau harus diambilkan dari MBKM. Nah, kemarin juga disampaikan kembali bahwa program pengembangan yang kita sampaikan itu harus masuk dalam salah satu indikator utama dari pendidikan tinggi vokasi. Maka lebih baik, ini usul saya, nanti silahkan kita bicarakan bersama-sama di sini, program pengembangannya itu hanya satu saja. Jadi kita ambilkan dari 8 item ini, yang link and match ini, kemudian kita ambil sebagai program pengembangan. Nah, dari situ kita masukkan bahwa peningkatan jenis dan jumlah alat laboratorium itu menunjang program pengembangan kita atau aktivitas kita. Nah, ini deadline-nya untuk administrasi proposalnya kemarin saya screenshot kemarin karena materinya kok saya tidak dapat Bu Sari. Mungkin Bu Sari dapat, saya nggak tahu. Di email saya cari juga nggak ada, sehingga saya coba screenshot kemarin. Nah, indikator kinerja tambahan yang mungkin bisa ditambahkan ketika nanti merancang program pengembangan ini. Nah, untuk yang nomor 1, kita sudah lakukan ini ya, kebetulan di tahun ini kita melakukan penyesuaian kurikulum. Sehingga nomor 1 ini indikator kinerja kita sudah oke. Kemudian jumlah dosen atau instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja, nah ini yang harus kita coba hitung gitu ya. Nanti dosen yang dari industri itu berapa, kemudian per semesternya itu ada nggak sebanyak 50 jam. Ya. Kemudian persentase mahasiswa yang menempuh praktek kerja lapangan atau industri minimal 1 semester, nah ini kan belum ada. Ya, nanti kita narasikan sebagai program yang memang di tahun akademik besok sudah kita lakukan. Nah, jumlah dosen atau instruktur yang mempunyai pengalaman di dunia kerja, nah ini mungkin kalau dari farmasi, dosen yang juga bekerja sebagai apoteker penanggung jawab itu bisa dimasukkan. Itu pemikiran saya. Nanti monggo ditanggapi dari Bapak Ibu Romo, ya apakah itu bisa dimasukkan juga sebagai hasil analisis kita ya sebagai profil dosen. Nah, ini untuk yang nomor 7, ya, pengalaman di dunia kerja. Nah, untuk renstrannya ini bobotnya 20%, sebenarnya sama ya. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut, tetapi yang di poin keempat ini mungkin harus diperhatikan bahwa harus ada penyampaian atau penjelasan mengapa program studi yang diambil ini teknik kimia dan farmasi. Apakah nanti akan ada pengembangan menjadi D4 teknik kimia dan D4 farmasi.
Kalau ada, berarti renstranya ini harus disesuaikan pada tahun berapa, dan milestone untuk pengembangan atau program yang akan kita ambil itu adalah istilahnya milestone pada tahun ini. Gitu. Nah, itu mungkin nanti ketika membuat renstra atau uraiannya, tolong dipikirkan juga. Kemudian ini kualitas dan kelayakannya 50%. Jadi kemarin saya sempat berpikir, saya sempat brainstorming sedikit dengan Bu Sari waktu mengikuti sosialisasi. Program pengembangannya ini hanya satu, misalnya peningkatan kualitas sumber daya atau sivitas akademik dalam implementasi MBKM. Nah, salah satu tahapannya adalah pengadaan alat laboratorium. Nah, pengadaan alat laboratorium ini bisa variasi jenis, peningkatan spesifikasi misalnya, dan jumlah, sehingga menurunkan rasionya. Ya, misalnya satu alat digunakan 40 misalnya, kemudian dengan hibah ini menjadi satu alat digunakan menjadi 25. Nah, kemarin saya hanya menyampaikan ke Bu Sari seperti itu. Bisa nggak kalau judul program pengembangan kita tuh hanya satu, yaitu adalah peningkatan kualitas sivitas akademika guna implementasi MBKM. Nah, salah satunya adalah tadi dengan cara pengadaan alat laboratorium. Nah, dengan adanya pengadaan alat laboratorium dari hibah, kemudian ya alatnya kan tidak hanya datang saja, tetapi juga butuh pelatihan. Jadi peningkatan kualitas dosennya. Dengan kualitas dosennya meningkat, maka mahasiswanya pun juga meningkat. Dampaknya lulusannya nanti juga punya keterampilan atau skill yang baik. Itu gambaran benang merah yang sempat saya pikirkan pada saat mengikuti sosialisasi. Monggo nanti Bapak Ibu, saya sangat terbuka Bapak Ibu untuk memberi saran, atau mungkin misalnya pemikiran saya terlalu general gitu ya, harus dikhususkan. Monggo, ini kita bicarakan supaya nanti yang membuat bab 3 dan bab 4 itu tahu arahannya dengan jelas. Kemudian rekam jejaknya ini nanti dari saya dan Bu Siril kita bisa lihat dari profilnya ya Bu, karena kemarin saya tanya dari Mbak Lucy, hasilnya itu sudah keluar semua, data-datanya sudah dibuat oleh Bu Artin juga dengan bantuan Bu Artin. Pak Priyo juga sudah mengecek di PD Dikti, nanti tinggal di cross check. Kita dapat hasilnya, maka kita bahas bersama. Kemudian ini rekam jejak perguruan tinggi, kalau kemarin disampaikan pada bab 2 ini, jika data profil PT dan data profil program studi yang diusulkan itu sudah diisi, tabelnya itu sudah semua diisi, maka sebenarnya sudah membahas bab 2. Cuman harus ditambahkan ini analisis, jadi harus ada analisisnya, tidak hanya informasi. Kalau informasi ini bisa dilihat dari tabelnya. Nah, kemudian bantuan PPPTS yang kemarin, saya minta Mbak Lucy juga nanti kalau misalnya saya punya data yang keliru, kemarin PPPTS datanya itu alatnya apa saja gitu ya, kemudian sudah dipakai di laboratorium mana, nanti akan saya tambahkan di bagian ini. Kemudian, nah progresnya nanti mungkin bisa disampaikan Mbak Lucy atau Pak Priyo, progresnya untuk di lampiran B ini. Ya, tinggal data apa saja yang kurang. Untuk data profil ini semua yang di A ini adalah semua prodi ya Bapak Ibu, jadi tidak hanya 2 prodi, tidak hanya teknik kimia dan farmasi, karena ini adalah data profil PT. Jadi di PT itu ada prodi apa saja, itu yang dituliskan. Jumlah mahasiswanya, lulusannya, gitu ya, dosennya, gitu ya. Nah, ini yang penting, yang saya ambil sarinya adalah, bukan Bu Sari ya, sarinya adalah ini. Jadi indikator kinerja utama PP3 TVPTS ini sudah ada di ini lampiran tabel 1. Maka
itu yang akan kita isi ya di sini. Sorry. Yang akan kita isi di sini ya di indikator kinerja utama. Kemudian gambaran saya baseline September 2020 ini di 2021 kita sudah punya kurikulum MBKM. Sudah punya dulu. Nah, di target tahun September 2022 ini adalah dengan cara peningkatan tadi rasio, kemudian jumlah alat lab. Nah, ini di September 2022. Itu gambaran saya, sehingga program pengembangan yang terkait adalah tadi peningkatan kualitas studitas akademik. Ini acuannya yang harusnya diisi, bahkan pemikiran saya kita ambil ini sebagai indikator kinerja. Nah, maka nanti di bab 3 yang membuat bab 3 Mbak Mita, kemudian Bu Tanti, Pak Pri itu harus menjelaskan mekanisme tahapan pelaksanaannya. Berarti mulainya adalah dengan penyesuaian kurikulum. Nah, penyesuaian kurikulum berbasisnya adalah MBKM. Dengan mulai dari tracer study, kemudian profil lulusannya, kemudian misalnya penciri prodi tersebut. Nah, kemudian yang kedua, baru dokumen-dokumen pendukung. Ya. Kemudian yang ketiga, peralatan. Nah, nanti peralatan ini akan di breakdown pada jumlah atau jenis spesifikasi alat-alat yang digunakan. Nah, ini kemarin seperti ini. Mungkin itu dulu pemaparan dari saya. Ada tanggapan dulu dari Bapak, Ibu, atau Romo? Atau Bu Sari dulu mau menambahkan, Bu, terkait dengan sosialisasi yang kemarin yang mungkin saya kelewatan untuk disampaikan? Sudah lengkap sih Bu Maya. Hanya saja kemarin kan diingatkan bahwa program ini itu program ini memang untuk mendukung pembelajaran. Jadi mendukung lulusan. Program ini tidak boleh untuk penelitian pengabdian dosen, gitu. Nah, maksudnya jangan sampai nanti misalkan ada disinggung peralatan itu, maksudnya untuk mendukung penelitian pengabdian dosen itu tidak boleh. Jadi ini memang sasarannya kualitas mahasiswa. Nah, untuk itu saya mengusulkan untuk programnya itu jangan meningkatkan kualitas sivitas akademika, tapi lulusan saja atau bagaimana? Karena kemarin kan dijelaskan otomatis kalau nanti ada peralatan itu otomatis SDM dosen, pengampu, instruktur itu otomatis akan terupgrade kan seperti itu. Cuman kita fokusnya memang ke mahasiswanya gitu. Kalau sivitas akademika itu kan berarti ada mahasiswa dan dosen gitu. Nah, program ini tidak boleh untuk langsung untuk peningkatan kualitas dosennya langsung. Jadi kualitas dosen ini terupgrade dampak dari karena ada peralatan, ada pelatihan, maka kualitasnya akan meningkat. Itu. Lalu kalau nanti kita programnya 1, berarti nanti harus disepakati untuk pembagian tugasnya yang latar belakang kan mestinya hanya 1 ya Bu, yang buat latar belakang itu nanti berarti harus disepakati siapa yang membuat itu. Lalu tahapan, itu yang kemarin juga diingatkan mekanisme di bab 3, mekanisme itu benar-benar tahapan untuk mencapai tadi. Betul yang disampaikan Bu Maya, hanya saja tadi tahap
pertama itu tidak boleh langsung pengadaan. Kalau pemahaman saya selama ini ya, kalau berbasis kegiatan. Jadi pengadaan itu sebuah dampak dari kegiatan. Jadi kegiatan meningkatkan kualitasnya apa? Misalnya revitalisasi kurikulumnya seperti apa? Kemudian untuk itu perlu praktikum yang bagaimana. Nah, yang praktikum itu butuh alat yang bagaimana. Karena ini kan basisnya kegiatan. Jadi tahapan pengadaan itu jangan jadi yang langkah utama. Itu saja Bu Maya, terima kasih. Ya, baik. Mungkin menanggapi Bu Sari, berarti nanti kalau memang disepakati mau peningkatan kualitas lulusan atau peningkatan kualitas pembelajaran, nanti breakdown-nya itu kan satu, misalnya revitalisasi kurikulum gitu ya, atau peninjauan kurikulum. Nah, kemudian yang kedua berarti kan kalau misalnya upgrade alat laboratorium gitu nggak boleh termasuk dalam tahapan pelaksanaan, Bu? Implementasi toh berarti tadi kan kita kan revitalisasinya sudah sedang proses. Ya. Revitalisasi kemudian berarti tahap memperoleh dana ini kan kita sudah tahap implementasi. Berarti implementasi kurikulum yang berbasis MBKM itu. Kemudian untuk implementasi diperlukan aktivitas pembelajaran laboratorium yang bagaimana. Terus untuk itu baru nanti melengkapi peralatan laboratorium, misalkan bahasanya seperti itu misalnya. Jadi mungkin kata pengadaannya aja yang dicarikan kata lain. Oh ya, ya. Berarti ini kalau boleh saya, nanti Bapak Ibu monggo menanggapi ya. Saya hanya menuliskan terlebih dahulu. Yang pertama terkait dengan revitalisasi kurikulum. Ini kan yang dipakai di ini ya, dana pendamping ya Bu ya, berarti ya Bu. Ya, revitalisasi, sorry, tulisannya kurikulum. Kemudian yang kedua adalah implementasi gitu kan ya Bu ya. Implementasi kurikulum. Ya, cuman kurikulum kita itu kurikulum yang bagaimana gitu. Berarti kurikulum yang kalau kemarin kan yang OB apa tuh outcome based. Ya. Benar nggak Bu? Ya, atau mau ditulis implementasi kurikulum MBKM? Ya, monggo. Tapi MBK kita sementara gini dulu nanti Ya, kemudian yang ketiga adalah peningkatan apa tadi Bu? Saya lupa. Apa peningkatan jumlah, apa alat, apa? Untuk implementasi itu diperlukan aktivitas laboratorium yang seperti apa? Ya, laboratorium masih diperlukan. Maksudnya untuk implementasi itu diperlukan pembelajaran di laboratorium yang bagaimana gitu misalnya. Kita itu kan tahun ini kurikulum kita itu juga mempertajam vokasi toh, termasuk yang apa? Berarti mungkin nanti rasio ketersediaan alatnya ya berarti atau gini. Coba peningkatan keterampilan ya gitu. Keterampilan di laboratorium. Tentunya kan ini berarti harus ada apa namanya alat-alat gitu ya. Ya kan ya? Ya. Ya. Oke. Nah, nanti yang peningkatan keterampilan di laboratorium ini salah satunya adalah dengan penambahan alat kan gitu kan ya Bu? Berarti ya. Mau ditambahkan satu tahap lagi sebagai mekanisme, pasti harusnya ada monitoring atau evaluasi gitu ya Bu? Iya, betul, monitoring.
contoh-contoh bab 3 dari ini program-program hibah yang dulu-dulu waktu masih Akin itu kami ada, Bu. Tapi nanti di-scan-kan aja. Nanti bagi yang bab 3. Nggih. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, mungkin tanggapan yang lain? Nuwun sewu Bu Maya. Nggih. Bisa ditampilkan yang terakhir, Bu. Ini, Pak. Nggih. Nah, sebenarnya peningkatan keterampilan di laboratorium itu di tabel berapa ya itu? Ada tabel yang kita diminta untuk menampilkan jumlah materi atau judul yang direncanakan di kegiatan praktikum itu yang terlaksana berapa, yang tidak terlaksana apa, itu karena apa, itu mungkin bisa menjadi data pendukung, sehingga misalnya saya praktikum kimia analisa 2, salah satunya ada materi analisa protein misalnya. Tetapi alat destruksi saya sekarang ini tidak berfungsi karena rusak dan sebagainya, sehingga rencana praktikum yang awalnya 6 judul menjadi hanya 5 saja yang terlaksana karena ada peralatan yang tidak tersedia atau rusak, sehingga itu menjadi kendala di dalam pelaksanaan kegiatan praktikum itu, sehingga perlu peningkatan kualitas pembelajaran dengan pengadaan peralatan tersebut. Oke, Pak. Sehingga apakah yang poin 4 ini monitoring dan evaluasi perlu disampaikan juga di bab 4 nanti. Maksud saya kalau mekanisme hanya sebatas sampai nomor 3 itu kan istilahnya kita tidak PPEP ya Pak ya. Kalau yang LPM ini mungkin Bu Sari lebih tahu ya. Ada evaluasi, terus kemudian jadi ada istilahnya kita sudah merencanakan suatu kegiatan, melaksanakan, harusnya kan tetap harus ada evaluasi gitu ya. Nah, maksud saya adalah nantinya itu kita tetap melakukan apakah dengan adanya penambahan pengadaan alat laboratorium itu juga bisa meningkatkan kualitas lulusan. Jangan sampai sudah alatnya itu sudah datang, sudah dapat hibah, tetapi nanti rasionya memang berkurang. Maksudnya kekurangannya itu memang berkurang gitu ya. Tetapi dampaknya terhadap kualitas pembelajaran nggak ada. Nah, jangan sampai begitu. Misalnya alatnya datang, udah diminta, tetapi ternyata tidak sesuai gitu Pak. Itu kan tetap harus ada tahapan terakhir ini Pak. Itu yang saya pikirkan tadi. Kalau kita hanya stop sampai di menerima hibah, tetapi tidak ada evaluasi, misalnya, oh hibah itu alat tersebut penggunaannya gimana sih sekarang gitu. Di lab mana aja yang semula direncanakan di 3 lab misalnya dengan bisa sharing, misalnya lab farmakognosi, atau yang bisa menggunakan adalah mata kuliah farmakologi, obat rasional dan fitokimia misalnya kalau di farmasi, itu ternyata hanya digunakan di farmakognosi. Nah, ini kan perlu tetap harus dilakukan evaluasi. Yang salah ini ketika merencanakan
atau yang salah ketika menggunakan nih, karena nggak mau terus materinya terus dikurang-kurangi kan gitu Pak. Itu Baik. sih pemikiran saya. Ya. Tadi yang saya pikirkan hanya gini Bu Nur Sewu, nggak apa-apa seandainya nanti di bab 3 itu mekanismenya sampai ke monitoring dan evaluasi. Saya tadi hanya berpikir ini kan mekanismenya sampai kita mengusulkan peralatan laboratorium itu dari mana sampai ke pengusulan itu. Tadi yang saya pikirkan hanya itu. Tapi seandainya bukan seperti itu Pak Pri. Bukan seperti itu mekanismenya. Berarti mekanisme saat kalau itu. Ya kalau memang ini memang sudah bagus sampai ke monitoring nggak masalah. Cuma tadi yang saya pikirkan hanya apakah ini bukan suatu mekanisme pengusulan itu diawali dari cara berpikir yang seperti apa sampai muncul pengusulan itu. Tapi seandainya memang di sana memang sudah bagus sampai ke monitoring, ya nggak apa-apa. Saya menambahkan sedikit untuk alasan mengusulkan yang mana itu masuknya di latar belakang Pak Pri. Jadi yang tadi disampaikan Pak Pri, proses untuk kita mengusulkan itu ada di latar belakangnya di bab 3. Tapi kalau mekanisme itu adalah mekanisme saat kita nanti sudah memperoleh hibah ini. Jadi apa yang mau kita lakukan saat kita melaksanakan program yang kita ajukan ini, gitu. Jadi mekanismenya memang mekanisme pelaksanaan hibahnya. Jadi ya, memang harus ada monitoring dan evaluasi. Bahkan harusnya ada keberlanjutan, gitu. Biasanya betul. Lalu saya nambahkan sedikit. Kalau memang di tabel yang tadi diuraikan Pak Pri itu betul, ada itu mana yang nggak bisa dilakukan, itu memang pihak Dirjen itu pengen tahu memang kondisi kita seperti apa. Cuman kalau kita ini ceritanya revitalisasi kurikulum, implementasi kurikulum, lah untuk mengimplementasikan itu berarti kan butuh kegiatan. Nanti kan kita juga mungkin bisa singgung bahwa kurikulum kita itu juga mempertajam pendidikan vokasi dengan porsi pendidikan di lab lebih banyak ya, maksudnya lebih banyak dibanding kurikulum yang sebelumnya. Kan kita ini sekarang SKS-nya benar-benar mendekati mau 60% itu nggih. Atau kita bisa membahasakan jam Bu Maya. Karena apa? Karena di borang akreditasi yang 9 kriteria ini ternyata dibedakan untuk yang jalur akademik dan jalur vokasi. Yang jalur vokasi itu menambahkan jam Bu Maya. Jam. Jadi kita bisa menyinggungnya jam karena kalau ada prodi kita yang belum bisa 60% SKS gitu. Nah, bisa ditambahkan dalam bentuk jam. Nah, untuk itu otomatis kan kegiatan di laboratorium itu demikian menjadi fokus yang harus dibenahi gitu ya. Nah, jadi arahnya kita ke situ saja Pak Pri, jangan menceritakan yang maksudnya sebetulnya alat yang rusak itu kan itu bukan karena kurikulum yang baru ini nggih. Itu karena kita sudah punya alat tapi rusak karena memang sebetulnya perawatan kita ini kan lemah nggih. Nah, kalau kita bicara itu nanti kurang match dengan implementasi kurikulum baru ini gitu. Itu saja. Enggak, tadi kalau saya hubungkan dengan itu karena ada tabel yang meminta kita untuk menampilkan itu, Bu. Betul. Tapi itu oleh Dikti hanya digunakan untuk melihat profil kita itu ya berarti mungkin masih ada berapa persen ya enggak apa-apa sih. Berapa persen yang belum bisa tapi kalau nanti dinarasikan ya coba nanti kita lihat
hasil narasinya seperti apa. Yang penting implementasi kurikulum baru, mendukung implementasi kurikulum baru itu harus menjadi fokus dalam narasi di bab 3. Ya, jadi mungkin begini, bisa kita narasikan ada beberapa materi misalnya ya dalam mata kuliah yang belum didukung dengan alat laboratorium yang dimiliki, mungkin ya baik prodi teknik maupun prodi farmasi. Itu bisa dituliskan, tetapi jangan stop sampai di situ. Harus dituliskan bagaimana sih strategi kita selama ini supaya materi itu kan tetap kompetensi yang harus dimiliki nggih, masing setiap lulusan ya di setiap prodi. Tapi kan tidak mungkin kalau alat labnya tidak ada, terus kemudian kita nggak beri materinya atau hanya beri secara teori, kan tidak. Maka harus diceritakan juga. Meskipun demikian, materi yang belum dapat diaplikasikan secara skill, secara hard skill yang di laboratorium itu tetap diberikan dengan cara misalnya menggunakan dummy-nya atau memberikan dalam bentuk video atau diajak pergi ke industri yang punya alat seperti itu sehingga kita itu dinilai oh enggak cuman karena nggak ada alatnya ya wis lah aku bakal ngasih gitu kan, nggak seperti itu. Sehingga ketika membaca itu analisisnya itu kita bisa menyajikan ini loh kita tuh punya kekurangan memang alat labnya nggak ada untuk yang materi ini, tapi tetap kita berikan karena itu memang kompetensi D3 Tekim, kompetensi ahli media farmasi. Nah, cuman kita siasati caranya. Nah, oleh karena itu kalau bisa itu dinarasikan dengan baik, alangkah bagus. Kemudian jangan sampai itu sudah dinarasikan, tetapi ternyata alatnya itu nggak ada di lampiran C, Bapak Ibu, yang bikin bab 3 nanti. Percuma kita menganalisis di bagian itu, tetapi kan harapannya kan kita dapat alat lab yang bisa mendukung materi yang tidak punya alat gitu ya. Tetapi kalau nanti di lampiran C ternyata tidak ada alat yang bisa membantu untuk mengaplikasikan materi yang tadi yang kurang tadi, ya percuma itu dinarasikan. Begitu mungkin ya saya memberi gambarannya. Boleh dituliskan, tetapi ya nantinya itu ada benang merahnya. Jangan sampai sudah dituliskan, tetapi memang di lampiran C ya tidak tersedia gitu kan, jadi percuma. Mungkin itu Pak Pri dan Bu Sari. Kira-kira apakah bisa ini ya mungkin bisa dituliskan nanti di bab 3. Jadi nggak apa-apa Pak Pri kalau mau dituliskan, tetapi jangan sampai secara detail saja, dituliskan saja bahwa materi yang tidak bisa diaplikasikan dengan alat itu berapa persen. Gitu. Pakainya persentase Pak. Nggak usah pakai contoh yang kimia medis kimia apa tadi lupa saya. Nah, gitu nggih Pak Pri? Ibu. Nggih. Saya menambahkan Nggih, dari review yang terakhir kemarin ketika kami di Surabaya itu untuk pemanfaatan alat itu harus sampai pada ya Bu Maya mungkin sudah tahu kemarin kita kita tindak lanjuti monitoring evaluasi. Jadi nanti untuk pemakaian alat untuk alat itu juga harus ada ibaratnya mulai dari SOP-nya ya Bu Maya kalau enggak keliru itu. SOP-nya sampai ya, nanti rasio pemakaiannya untuk mahasiswa itu berapa dan seterusnya. Ya, jadi harus lengkap sampai di sana itu akan mempermudah karena ketika kemarin kami ditanya kan kami tidak tahu menguasai yang yang berangkat pada waktu itu untuk menjelaskan. Cuma reviewernya bagus, malah kami diajari, diminta untuk buat programnya itu baseline-nya kapan, mau digunakan pemanfaatannya itu seperti apa. Jadi gambaran pemanfaatan itu seperti apa itu yang
yang saya kira nanti juga penting. Kemudian yang kedua, data dari Pak Pri tadi menurut saya juga sangat penting karena akan memberi gambaran bagi reviewer untuk memetakan, untuk melihat situasi dan kondisinya itu seperti apa. Ya, sehingga kita memang istilahnya memilih alat itu bukan karena ini ditawarkan dan ada, tetapi kita memang sudah punya perencanaan, kita sudah punya kegiatan, kita punya keprihatinan dan seterusnya. Ya, jadi data-data itu saya kira sangat penting sebagai tadi Bu Sari mengatakan latar belakang, ya. Sebagai latar belakang. Bahkan kalau misalnya alat kita rusak itu berarti kan kekurangan alat dan itu datanya ada. Seperti itu saya kira itu sangat penting. Tujuannya ya memang untuk implementasi kurikulum itu tadi, untuk peningkatan itu. Yang nanti agak rumit, agak repot itu kan menjembatani antara peningkatan keterampilan ini dengan outputnya, ya. Karena ini kan dalam arti tertentu kan salah satu bidang saja, atau mungkin salah dua, atau mungkin salah tiga. Keterkaitannya dengan nanti praktek di laboratorium, keterkaitan dengan kurikulum itu berapa lama, berapa jam dan seterusnya, kan itu nanti dikaitkan dengan kompetensi. Hanya repotnya kan ini kita 2 prodi. Nah, saya belum tahu nanti apakah mau dinarasikan di masing-masing prodi. Kalau di masing-masing prodi pun kan alat itu biasanya kan tidak hanya untuk satu mata kuliah, ya. Nah, itu saya kira itu juga sangat penting nanti kan kaitannya dengan implementasi kurikulum itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga yang kelihatannya harus kita garis bawahi ya MDKM itu kelihatannya harus keluar. Ya, sekalipun kita sudah menjalankan itu karena kita vokasi, tetapi mungkin harus diformalkan, harus dieksplisitkan. Kemudian tadi Bu Maya tanya apoteker pendamping, saya kira itu menjadi salah satu nilai yang bisa kita masukkan di ya kalau mau dikatakan dosen-dosen kita juga berkarya di masyarakat lah menurut bidangnya, saya kira bisa dimasukkan itu. Kalau yang tekim saya tidak tahu nanti yang ikut masuk di profesi pekerjaan itu apa, saya tidak tahu. Tapi mungkin ada juga ya. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Kris. Yang terkait dengan tadi yang sudah disampaikan Romo Kris, mungkin saya tadi juga waktu Pak Pri sampai menyampaikan sedetail itu, terus saya jadi berpikiran ini kalau cuma satu dibuat untuk 2 prodi ini nanti narasinya susah nggak ya? Terus saya punya pemikiran apa programnya itu sama satu, tetapi menarasikannya 2 gitu gimana ya kira-kira? Jadi nanti ditambahi programnya peningkatan kualitas lulusan ahli media farmasi, yang satu ahli media teknik kimia misalnya. Itu kira-kira gimana nggak ya Bu? Kira-kira. Lebih baik seperti itu. Karena apa? Sebetulnya kalau revitalisasi kurikulum itu seandainya kita ini nggak merupakan institusi baru yang serentak seperti ini, revitalisasi kurikulum itu kan setiap prodi beda-beda. Tahunnya berbeda-beda. Makanya tadi seandainya itu dijadikan satu, ya berarti di narasi itu harus diceritakan dulu kenapa ini bisa bareng gitu. Nah, karena kan termasuk justifikasinya prodi saya kira juga harus jelas ya. Maksudnya gimana, Rom? Loh, itu kan kita milih prodi tekim sama prodi farmasi. Ya alasannya apa gitu loh. Justifikasinya apa? Ya itu yang harusnya muncul nanti di bab 2 ya Romo. Lah iya. Karena kan ya
Oh sorry, di bab 1. Bab 1. Bab 1. Apakah itu misalnya nih yang punya peluang sebenarnya analis juga punya peluang Romo untuk D4. Ya makanya nek saya mungkin justifikasinya nanti kaitannya dengan apa ya kimia lah gampangannya. Karena ini kan berarti harus masuk di Renstra ini yang terakhir yang saya garis bawahi tadi. Tadi yang seperti disampaikan Romo justifikasinya kenapa 2 prodi? Ya karena itu kalau farmasi kan ini baru hangat-hangatnya mau D4 farmasi ya baru akan dibuat. Jadi mungkin kata-katanya atau narasinya mungkin bisa diserempetkan ke situ. Tapi kalau yang D4 teknik kimia kira-kira gimana nih Bu? Atau peluangnya banyak yang di D4 tekim atau gimana? Atau mau memang peningkatan ini kualitas laboratoriumnya begitu. Itu yang saya juga masih belum terpikirkan Romo sampai sekarang. Iya, saya juga mikir-mikir itu. Saya Bu Maya, untuk yang upgrade tekim, kalau saya mendapat informasi dari Pak Pri, katanya Pak Pri untuk D3 tekim sudah diusulkan untuk program di upgrade ke D4. Gitu nggih Pak Pri? Prodi ini tekim Polteka atau secara keseluruhan? Tekim Polteka. Mungkin bisa disampaikan Pak Pri, mungkin sekaligus Bu Maya biar merso. Waktu itu cuma baru didaftar Bu dari LLDikti. Kelihatannya baru mendata dan waktu itu kita mendaftar gitu. Tapi ini kita akan coba pikirkan mungkin tahun 2002 nanti kita harus punya ancang-ancang ke sana. Itu upgrade atau pembentukan prodi baru? Anunya begini, dari LLDikti itu kan mendata perguruan tinggi mana yang mempunyai pemikiran, mempunyai niat untuk meningkatkan itu tadi grade ya dari D3 ke D4. Lalu mereka kelihatannya nanti akan mengadakan kayak seminar atau BIMTEK atau mungkin di awalnya mungkin mereka mau membuat pendataan ya. Kemudian kemarin yang saya daftarkan itu hanya tekim. Karena apa? Karena saya mendengar yang di farmasi itu masih ribut untuk D4-nya belum jelas. Jadi selama ini yang kedaftar baru tekim dan kelihatannya belum ada tindak lanjutnya ya Pak Pri ya. Belum ada Romo. Ya, nanti dari Nganu kalau misalnya menghubungi kita ya nanti farmasi akan saya tambahkan, saya masukkan untuk ke BIMTEK itu. Tapi belum masuk ke proses dalam arti proses formal ya. Itu kelihatannya proses-proses persiapan masih dikumpulkan data-datanya dan saya berpikir nanti pasti akan ada sosialisasi dan seterusnya. Saya kira itu. Begitu kira-kira. Oh, begitu. Oke. Ya. Kalau di Renstra-nya Politeknik itu kan memang tidak ke arah upgrade itu nggih Bu. Adanya justru penambahan program studi. Ngaten nggih Romo nggih? Ya itu kan waktu Renstra itu dibuat gitu. Bahwa ada peningkatan itu jelas, tapi itu bisa dimodifikasi tidak masalah sebenarnya. Termasuk ini MBKM, maksudnya program-program yang baru ini, apa berarti nanti kita narasikan di Renstra itu kita berarti revisi Renstra gitu Romo? Karena iya, kan apa-apa. Soalnya kan untuk menyesuaikan ini toh
Jadi Rensra itu dulu dibuat kan saya yang membuat, mungkin ada masukan dari beberapa orang, tapi sebagian besar kan saya. Nah, saya hanya mengestimasi saja, jadi belum ada dalam arti tertentu penelitiannya atau basic dari data-data yang sangat valid. Ya. Saya hanya berpikir ya harus maju gitu kan. Dari peningkatan entah apa namanya satu program studi jadi 2 program studi atau jadi program studinya meningkat dan seterusnya. Nah, di situ kelihatannya enggak masalah. Hanya yang paling penting adalah yaitu tadi kalau kita kebetulan kan ada program-program dari pemerintah, kalau kita mau merumuskan lagi Rensra-nya direvisi menjadi lebih jelas, karena di situ penambahan program studi pun kan belum diidentifikasi prodi mana yang mau ditambahkan itu kan. Hanya kita berpikir bahwa ada pengembangan untuk itu. Termasuk ini MBKM ini juga. Gitu. Nah iya itu dimasukkan enggak apa-apa saya kira berarti bisa. Kita revisi tahun nanti kita lihat MBKM itu keluarnya kapan ngaten nggih. Berarti nanti dibuat Rensra itu ada revisinya misalkan tahun 2020 kemarin misalnya. Ya. Yaitu termasuk saya laporkan Bu Maya untuk Rensra Prodi kalau yang farmasi yang ada di proposal tahun lalu itu masih bisa digunakan karena Rensra-nya itu sampai 2021-2022. Jadi menggunakan itu. Lalu kalau yang Tekim itu kebetulan habis keterangannya itu dulu itu tahun yang punyanya Akin itu. Jadi berakhir di tahun 2019. Jadi kalau kita asumsi itu tahun akademik misalkan 1920 berarti Rensra yang baru ini 2021 sampai 24-25. Berarti ini ada Rensra baru lah. Cuman ya karena ketergesaan waktu ini Rensra yang Tekim yang nanti dimasukkan ke proposal ini ya berarti sementara dibuat untuk kepentingan proposal ini dulu sambil nanti dimatangkan menjadi dokumen Rensra-nya Tekim gitu semuanya. Bu Sari, gimana? Waktu kemarin Tekim akreditasi itu dan ya, kan habisnya 2019. Habisnya 2019. Berarti kan bikin Rensra baru tuh. Dan ya, belum bikin itu, belum bikin. Kan berarti habisnya 19 toh, Bu. Cuman keterangannya itu kan tahun 19 gitu. Lah berarti itu 18-19 atau 19-20 atau tahun takwim gitu. 19 lah. Terus tapi biasanya tahun akademik ya Bu ya? Ya, dulu itu 4 tahun itu punyanya Akin itu. Nah, misalkan itu kita asumsi 1920 lah, pas 2 tahun pertengahan tahun 2020 kan terjadi pergantian Kaprodi itu nggih Bu Maya. Kemudian situasi di Akin seperti itu sehingga belum ini karena Pak Prim mungkin belum sempat mirsani yang Rensra-nya itu dan Bu Mumpuni tidak ada ini catatan untuk bahwa Rensra-nya itu harus disesuaikan gitu. Jadi ini ya berarti dibuat untuk kepentingan ini dulu gitu sambil dimatangkan. Lalu kalau yang farmasi juga ini sekaligus saya tanyakan, yang farmasi itu dulu memang ada dokumennya atau dibuat untuk pengajuan proposal di tahun 2019 karena Bu Mira itu kok merasa nggak mersong nggih ada Rensra itu. Kayaknya saya lihatnya tuh di ini dokumen akreditasi ya Bu waktu itu. Kan itu berarti saya yang buat kayaknya. Berarti nganu. Jadi saya tinggal copy tinggal ngetik ulang waktu itu karena adanya hard juga di buku Rensra. Rensra akreditasi. Nanti coba minta tolong dilihatkan Bu. Kalau ini saya pakai berarti saya pakai yang itu saja kan itu nanti sampai itu aja Bu. Gitu aja Bu Maya. Terima kasih. Baik. Ada lagi tambahan Bapak Ibu? Satu Bu Maya. Kalau tadi kita sepakat untuk
mengajukan hanya satu program peningkatan pembelajaran atau apa, mungkin langsung aja kita sepakati rumusan programnya seperti apa tuh Bu. Lalu karena dua prodi yang mengerjakan dua kelompok atau dua orang yang berbeda, mungkin ada semacam pembatasan gitu. Jadi arahnya mau kemana, sehingga kami nanti nyusunnya lebih efektif begitu Bu Maya. Mungkin itu saja Bu Maya. Arahannya yang tadi itu Pak. Bentar. Mungkin rumusannya Bu, Rumusannya gimana maksudnya? Programnya. Nyon sewu. Sepertinya tadi Bu Maya di terakhir kan Pak Pri menawarkan 2 program Pak Pri. Oh, jadi 2 program lagi. Ada wacana itu tadi sebelum. Iya, saya mikirnya kalau mau di breakdown per prodi gitu Pak. Jadi programnya itu nanti istilahnya gambarannya rambu-rambunya begini gitu tahapannya. Jadi intinya kita akan revitalisasi kurikulum, implementasi, kemudian peningkatan keterampilan. Nah, programnya ini mungkin karena ini sulit, mungkin lebih sulit koordinasinya ya Pak, kalau jadikan satu, apa dibikin 2, jadi farmasi nanti sendiri, teknik kimia sendiri, tetapi rambu-rambunya ini kualitas lulusan gitu Pak. Sebenarnya kalau kita katakanlah mengambil program peningkatan kualitas pembelajaran, itu saya pikir lebih fleksibel, jadi bisa di farmasi maupun bisa dipakai untuk tekim. Saya itu lebih luas maknanya, sehingga termasuk peningkatan kualitas kegiatan di laboratorium itu kan juga peningkatan kualitas pembelajaran. Ya monggo, karena koordinasinya kan nanti berarti yang bikin latar belakang, bikin ini kan hanya satu toh Pak, kalau gitu Pak. Nah monggo, pripun Bu Mita dan Bu Tanti, Pak Jadi Pri. kalau saya usul ya peningkatan kualitas pembelajaran gitu Bu, untuk meningkatkan kualitas lulusan. Kemudian nanti berarti latar belakangnya yang bikin satu gitu nggih. Ya bisa 1, bisa 2, nanti kita bisa kita gabung atau bagaimana nanti. Nah, rencananya nanti kita akan presentasikan bab 3 itu Bu. Dari farmasi dan tekim begitu kan? Iya. Nah, nanti mungkin dari presentasi itu mungkin kelebihan yang ada di farmasi dan di tekim itu bisa dipadukan dari satu gitu. Jadi katakanlah narasi itu katakanlah oh ini kelebihannya di sini, yang satu kelebihannya di sini, mungkin kalau dipadukan itu akan lebih komplit gitu. Tapi jadi 2 kali kerja, Pak. Pripun? Iya, kan? Kalau saya mending misalnya nih kalau dari Pak Pri dan Bu Tanti mau membuat yang latar belakang kan berarti harus punya data dulu gitu kan ya Pak. Intinya materinya apa, yang kekurangannya apa, nanti yang dari farmasi misalnya setor terkait dengan data yang dibutuhkan Pak Pri untuk membuat latar belakang tersebut gitu. Cuman nanti kan berarti alat-alatnya dari farmasi itu tinggal setor alat apa aja yang dibutuhkan, alasannya secara apa ya, poin-poinnya aja dituliskan. Begitu. Cuman ya nanti di latar belakang tertulis seperti tadi yang disampaikan Bu Sari bahwa kenapa kok kita bisa melakukan revitalisasi kurikulum secara bersamaan, itu harus tertulis di latar belakangnya Pak Pri sama Pak Pri yang menulis, misalnya nih nanti Pak Pri yang menuliskan di latar belakang, nanti harus tertulis di situ bahwa karena adanya tadi fokus MBKM, kemudian Polteka memberi pegayung bersambut sehingga ada revitalisasi kurikulum di setiap semua prodi dan sebagainya. Itu ada arahan itu dulu di latar belakang.
sehingga jelas nanti arahannya kenapa kok bisa semua prodi itu melakukan revitalisasi kurikulum. Begitu saja pripun Pak Pri. Kalau misalnya mau dibuat satu, oke, tetapi ya tadi dari farmasi nanti misalnya memberikan data-data yang penting, analisis-analisis kecil sehingga dikirim nanti bisa dibikin di Bu Tanti atau Pak Pri gitu. Atau berdua. Pripun Pak? Pripun Romo dan Bapak Ibu? Lebih enak begitu atau dibikin sendiri-sendiri? Kalau usulnya Pak Pri tadi farmasi sendiri, terus tekin sendiri, terus kemudian dipresentasikan, baru digabungkan, nanti nggak efisien Pak. Jadi 2 kali kerja, toh Pak. Sudah mikir, nanti memasukkan atau menggabungkan 2 pemikiran yang sudah jadi, itu kan pasti sudah jadi tuh. Ide paragrafnya itu. Ide pokoknya itu sudah jadi. Ketika digabungkan itu malah jadi sulit jembatannya. Itu menurut saya. Pripun Romo dan Bapak Ibu. Menurut saya ini tadi koneksi saya buruk, tempat keluar, terus suaranya nggak jelas. Iya Pak, jadi satu saja nek saya ketoke. Gimana Romo? Satu, jadi itu nanti masuk nenggon termasuk justifikasi tadi kenapa ada 2 program studi itu. Ya, kenapa 2 program studi itu diajukan atau kenapa hanya 2 program studi yang mengajukan. Lalu kan dari situ memang ada tadi misalnya data-data seperti yang disampaikan Pak Pri tadi di program studi ada misalnya kekurangan alat bagian ini ya, sesuai dengan kompetensinya. Ya. Jadi kekurangan alat tidak hanya kekurangan alat dalam arti aku kurang iki, neng selalu ada kompetensi hubungannya rasionalisasi nanti dengan kurikulum. Ya, karena kan alatnya nanti mau ditempatkan di farmasi, yang satunya kan mau ditempatkan di tekim, dan itu kan rasionalitasnya kan berbeda-beda toh. Yeah. Rasionalitasnya misalnya mikroskop di farmasi kan nanti jawabnya harus, nah itu kamu gunakan untuk apa, mahasiswanya berapa, nanti peningkatannya mahasiswa ada di mana, bahwa dia tambah terampil dan seterusnya. Ya. Ya, jadi Romo. kan nanti menginduknya kan menginduk pada laboratorium. Kan alatnya alat laboratorium. Laboratorium itu nanti digunakan untuk apa saja. Nah, itu kan menginduk ke prodi. Kecuali kalau kita punya laboratorium bersama lalu digunakan untuk bersama, ya nanti rasionalitasnya bersama. Alat ini di laboratorium ini digunakan oleh prodi A untuk mata kuliah ini dan seterusnya, prodi B untuk mata kuliah ini dan seterusnya. Itu kemarin yang terakhir yang ditanyakan seperti itu dari mereka. Ya, Romo. Sehingga ya nek menggabungkan secara jadi satu, ya agak sulit nek menggabungkan jadi satu tidak dipilah-pilah karena kan laboratoriumnya beda toh itu. Ya itu Romo. Kan maksudnya itu kalau mau dijadikan satu itu kan berarti narasinya harus dijelaskan secara detail gitu. Bahwa kalau di prodi tekim begini, di prodi farmasi begini, kan gitu nggih Romo berarti. Ya karena kan alatnya beda itu nanti. Iya. Ya. Ini nganune sudah datang Pak Pri. Tak forward di BIMTEK-nya. Undangan BIMTEK saya dapatnya malah dari forum pemimpin Direktur Vokasi Indonesia. Untuk BIMTEK-nya. Yang farmasi kalau mau ikut sekalian aja saya kira enggak apa-apa karena kan itu
masih persiapan toh, supaya nanti bisa menyiapkan macam-macamnya. Tapi ini non kesehatan, Romo. Non kesehatan ya? Iya, agendanya sarjana terapan prodi non kesehatan bagi PTS. Oh ya sudah, non kesehatan. Berarti kesehatan nanti khusus, Bi? Ya mungkin, karena mungkin bergelut dengan asosiasi. Ya karena kemarin undangannya begitu untuk yang non kesehatan, karena yang kesehatan itu masih mau dilobi oleh Pak Menterinya, Pak Dirjennya. Ya tidak apa-apa nanti. Ya Romo, tidak apa-apa. Tapi mungkin malah jadikan rasionalisasi aja mungkin nanti ya. Jadi kita mau meningkatkan salah satunya kan program menjadi D4 gitu aja. Karena itu yang paling diberikan prioritas toh. Ya. Hanya persoalannya kan nanti meningkatkan program D4 kan anunya tambah. Beban kurikulumnya kan tambah toh. Ya Romo. Baik, ada mungkin begitu nggih. Jadi dijadikan satu, berarti yang bikin latar belakang mungkin dari Bu Tanti dan Pak Pri, nanti yang dari farmasi Bu Mita tolong disampaikan ke Bu Devi dan Bu Puji begitu poin-poinnya tadi ya terkait dengan rasionalitas permintaan alat, kemudian analisis sederhana lah untuk dikirimkan ke Pak Pri sehingga Pak Pri dan Bu Tanti bisa membuat narasinya begitu nggih. Ngoten saja promo Bapak Ibu. Ya. Ibu, nggih. Sedikit saja Bu Maya. Nggih, baik. Nuwun sewu. Sebenarnya tabel yang tadi saya singgung itu ada di bab 2. Jadi kemarin kita sempat koordinasi dengan teman-teman Tekim. Dan kebetulan katanya Bu Siril itu kebagian bab 2 kalau nggak salah. Di sana banyak tabel yang harus diisi dan salah satunya adalah materi tentang yang tadi saya sampaikan. Jadi memang masing-masing prodi itu nanti harus ada data. Itu jenis praktikumnya apa saja, lalu materinya apa saja. Kemudian dalam satu semester itu materinya ada berapa, itu bisa terlaksana berapa, lalu yang tidak berapa, sepertinya arahnya adalah seandainya materi itu tidak terlaksana, itu karena kendala peralatan yang ada, sehingga pengusulan alat ini begitu penting untuk peningkatan kualitas pembelajaran di laboratorium. Kelihatannya seperti itu Bu Maya. Jadi bab 2 itu sepertinya banyak tabel yang harus diisi masing-masing prodi. Jadi memang logikanya nanti bab 3 itu baru bisa bekerja kalau data-data yang ada di bab 2 itu sudah lengkap. Mungkin itu saja Bu Maya. Mungkin sedikit nambahi Pak Pri. Yeah. Tadi yang disampaikan Pak Pri, yang materi-materi yang tidak non saya Bu Maya. Iya Bu. Hanya sebagai aja mungkin untuk tambahan. Tadi dari Pak Pri yang isian tabel-tabel materi di masing-masing prodi di laboratorium yang tidak tercapai. Itu kan memang karena alat, tetapi mungkin perlu juga disampaikan kondisi selama ini itu seperti apa. Oh, karena ini tidak bisa dilakukan di dalam lab karena nggak ada kendala, berarti perlu disampaikan alternatif solusi yang telah dilakukan itu seperti apa, sehingga kesannya bahwa materi itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada peralatan, tetapi tidak berhenti di situ. Tidak langsung tidak diberikan kepada mahasiswa, tetapi lembaga atau prodi tersebut sudah berupaya untuk mencarikan alternatif solusi. Sehingga nantinya alat itu memang tetap dibutuhkan untuk pengadaannya, dan alternatif solusi tadi bisa dikembalikan lagi kepada langkah yang memang atau cara yang memang dari awal
harus seperti itu. Gitu. Mungkin gitu. Ya, Jadi berarti yang diberikan seperti gambaran yang tadi saya sampaikan kan Bu, tertulis Iya. di situ kan ya. Berarti tetap harus disampaikan, tidak berhenti, kendala itu tidak terus kita hilangkan begitu, tetapi tetap berupaya mencari solusinya. Tadi yang Bu Maya juga mungkin menyampaikan kunjungan ke industri dan sebagainya. Nah, sehingga setelah ada peralatan, ya kita kembalikan lagi ke secara realnya ya, harus kembali lagi tidak ke alternatif, tetapi kembali ke memang seharusnya seperti itu mungkin. Jadi pola pikirnya tidak berhenti. Terus tidak diberikan, tidak berhenti, itu tetap berupaya. Mungkin ini saya share yang tabel-tabel tadi disampaikan Pak Pri ya. Yang ini ya Pak sama Bu Tanti ini ya. Ini kalau lampiran B kemarin Mbak Lucy, Pak Priyo sudah sampai mana ya Pak datanya ini ya? Sampai di tabel mana? Tabel 8 ya Pak? Tadi saya sudah atau yang dikirim A3? Bu Lucy, tapi saya belum cek sebentar. Saya masih kemarin di atas masih tabel 56. Kalau saya Tadi dikirim Bu Lucy, sepertinya sinyalnya susah. Putus. Sampai mana Mbak Lucy kemarin? Kemarin di A1, A2, sampai A3. Sampai A3, berarti yang tabel 10 ini udah juga ya? Halo? Nggak dengar aku suaranya Mbak Lucy. Iya, kemarin itu masuk ya. Ya, sudah berarti ya. Nah, untuk yang B1 ini ya, yang tadi disampaikan Pak Pri ya, B1, ini kemarin sudah disepakati ya Pak, ini masih ada tulisannya bahwa B1 dan yang terkait dengan fasilitas, ini saya kemarin sudah minta tolong di bab 3 dan bab 4 yang mengerjakan Pak, supaya karena kan ini dibagi per prodi ya Pak, kalau cuman saya dan Bu Siril yang mengerjakan nggak bisa selesai Pak, karena ini kan harus dibantu dari teman-teman dari prodi. Nah, kemarin ini tertulis kan sudah saya sampaikan juga bahwa di tabel 12 baik B1 tabel 11 12, karena ini lebih ke prodi, maka saya minta tolong untuk yang di bab 3 dan bab 4 untuk menuliskan di sini. Sehingga nanti ketika saya membuat analisisnya di rekam jejak, itu bisa lebih enak bikinnya. Begitu, Pak Pri. Masing-masing. Begitu dari kemarin sepertinya kesepakatannya begitu. Jadi nanti minta tolong di bab 3 dan bab Pak Pri, Bu Tanti, Mbak Mita, dan Bu Devi, minta tolong ya yang ini B1, tabel 11, tabel 12, ini tolong dilengkapi sehingga nanti bisa dibuat di analisisnya. Nanti yang di tabel 13 dan 14, nanti coba saya dan Bu Siril ya, Bu Siril, yang di pembelajaran. Begitu, suara saya terdengar dengan baikkah di sana? Baik, Bu Maya. Ya, Bu, terdengar. Baik. Baik. Ya. Nah, ini deadline-nya kira-kira mau kapan? Kemarin tanggal 8. Bisa tanggal 8, Bapak Ibu? Kalau tanggal 8 itu Tekim kebetulan Bu, ada ya. rencana review draft kurikulum
Ya, tanggal Jadi 10 kalau saja pripun? Nggih, siap. Ya, tanggal 10 nggih. Nanti dikirimkan, disetorkan ke Bu Siril. Ya, Bu Siril. Emailnya Bu Siril nggih. Nanti Bu Siril yang bikin tabelnya ini ya, Bu. Supaya nanti juga kita bisa cermati bersama. Oke, siap. Baik. Kalau yang datanya dari Mbak Lucy, nanti silahkan dikumpulkan dulu ya Mbak Lucy yang A itu. Nanti kalau sudah, berarti kemarin yang terakhir kan digabungkan di Bu Devi ya. Bu Devi yang menggabungkan nggih. Kemarin kan begitu. Nanti dikirimkan ke Bu Devi supaya bisa digabungkan dari bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 4 nanti. Ya. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu mungkin? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, terakhir tadi waktu kita mau bahas tentang Simlit Tapmas, Bu Tanti, mungkin Bu Tanti bisa menyampaikan ada akun kinerja di situ, apakah selama ini diisi oleh LPPM, Bu? Baik, terima kasih Bu Maya. Ya, jadi kinerja LPPM itu di Simlit Tapmas itu kan biasanya monitoringnya 3 tahun sekali. Yeah. 3 tahun sekali. Nah, kalau nggak salah yang periode kemarin itu tahun 19. Seharusnya nanti tahun 22-an gitu. Tapi kemarin memang di Forkom LTPM juga pada ribut ya. Jadi yang ya itu sebetulnya tiap tahun itu kita juga mencoba untuk mengisi kalau pas Simlit Tapmas itu bisa dibuka, karena kadang Simlit Tapmas itu kadang ditutup, kita nggak bisa input data. Nah, kemarin yang barusan itu ada informasi yang di Simlit Tapmas ya. Mohon maaf karena kemarin saya mendapatkan informasinya agak telat, jadi hanya baru bisa sebagian data yang kita masukkan. Nah, ternyata saya buka di Forkom juga demikian. Jadi LPPM yang lainnya juga pada ribut, oh ini kok kemarin biasanya itu di bulan-bulan Mei pertengahan sampai akhir, kok kemarin April sudah dibuka dan itu waktunya hanya pendek. Sehingga teman-teman di Forkom itu juga, wah ini saya kan baru hanya bisa masukkan ini dan sebagainya. Nah, jadi dan kemarin saya juga nyoba untuk buka lagi, ternyata masih tutup, mau nambah input data juga belum bisa karena masih terkunci sudah dikunci di sana. Tapi itu biasanya nanti beberapa waktu kemudian akan dibuka lagi. Itu buat Bu Maya. Jadi kalau untuk Simlit Tapmas memang akun yang menyimpan LPPM. Halo? 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 Ya Bu, saya dengar Bu, sebentar. Bu Maya apa putus? Iya, dengar maaf, saya. tadi saya. Soalnya sini pas Fani bongkaran itu loh jalan, jadinya saya tadi saya sudah ngomong panjang lebar, ternyata masih saya mute, Bu. Iya. Oh, wes ngeleh gue, wes ngeleh. Oh iya, kirimi Romo. Ngapa? Saya jadi ini suara apa ini? Begu yang di seberang. Oh iya. Jadi nanti mungkin mengingatkan saja ya Bu Tanti. Jadi kita tetap jadi harus. saya setiap waktu ya, setiap waktu. Mungkin bisa ditanyakan pembukaan seperti saya nggak tahu sih di Simlit Tapmas itu sama seperti PDDikti atau enggak. Kalau PDDikti kan biasanya ada rentang waktunya maksimal pengisian tanggal sekian gitu ya Bu Tanti. Nah, ada harusnya di Simlit kan seperti itu nggih. Ada sih, memang periode ini memang pendek Bu. Memang periode ini pada mengeluh karena waktunya kok hanya singkat, sedangkan
ya itulah teman-teman. Tapi kemarin saja Bu, saya minta tolong Bu Mita untuk ngisi juga belum bisa, sudah diketik-ketik tapi kok ternyata nggak masuk terekam di situ, ter-save di situ. Jadi baru sebagian yang bisa terinput, tapi nanti akan kami usahakan untuk apa memonitor untuk kalau ada buka langsung isi, buka langsung. Oke, baik. Terima kasih Bu Tanti. Mungkin itu dari saya. Ada tambahan lagi mungkin dari Romo? Bapak Ibu yang lain? Oh, ini sedikit Bu Maya. Yeah. Lepas dari ini, mungkin bisa juga nanti kalau ada apa manfaatnya juga. Yang menyambung kemarin atau tadi pagi ya yang kita WA-an itu ya. Ya, data dari LPPM yang sudah saya kirimkan ke Bu Mita dan sudah saya kelompok-kelompokkan per semester, per prodi, ya. Nah, nanti itu kan rencananya juga sehubungan dengan upload di digital library gitu. Yeah. Ya. Nah, itu langkah pertama sudah saya pecah data-datanya, sudah saya kelompokkan data-datanya. Kemudian nanti langkah berikutnya saya akan mencoba untuk ini karena dalam bentuk soft file, berarti saya akan nanti mungkin minta izin Bu Maya untuk saya membuat edaran untuk pengumpulan soft file itu Bu Maya karena kan hanya itulah nanti baru langkah berikutnya ke digital library. Mungkin nantinya kalau ini bisa kita cicil itu ya, tapi harus ada anu dulu cek dulu. Itu mungkin siapa tahu bisa menambah profil atau bagaimana. Oke, Bu. Berarti ini kan nunggu surat edaran dari Bu Tanti dulu nggih, supaya saya buat. Ya. Hanya mungkin ya karena software kan dalam bentuk software ya mungkin kita jalannya mundur gitu Bu Mayang. Iya. Yang terbaru dulu yang mungkin masih mudah untuk dicari dulu. Oke, baik. Terima kasih Bu Tanti informasinya. Nambah sedikit Bu Maya. Oke. Bu Tanti, nyun sewu. Tadi kan Bu Tanti sudah maringi data jumlah penelitian pengabdian itu. Kalau data judulnya sama sumber dananya wonten mboten nggih, Bu? Kalau judul ada Bu, sudah saya kelompok-kelompokkan per prodi, per semester. Hanya kalau dana itu harus anu lagi Bu, karena ada juga penelitian laporannya yang tanpa isian dana, ada yang dananya hanya 1 juta dan sebagainya. Mungkin kalau dilihat judul ini kok hanya 1 juta atau berapa untuk penelitian itu kan mungkin kurang relevan ya. Itu mungkin perlu anu lagi. Maksudnya perlu di ini lagi. Internal apa eksternal gitu aja misalnya. Oh gitu. Hanya bukan nilainya, hanya sumbernya. Oh. Yang untuk Monep itu. Kalau sumbernya itu sudah ada di di Excel yang saya breakdown per semester per prodi. Nanti jenengan bisa saya kirim. Kemarin sudah saya kirim ke Bu Mita juga. Terus itu prodi sudah dikirim Ibu. Nah, ini saya kemarin baru koordinasi dengan Bu Mita. Untuk bantu ngecek mungkin saya ada salah judul yang sama atau gimana saya masukkan ke datanya. Nah, ini mungkin dalam waktu dekat ini Bu Mita kalau sudah oke sudah ini ya baru saya kirimkan ke prodi. Oke. Begitu Bu. Gitu aja, matur nuwun. Iya, sami-sami. Baik. Sudah clear nggih berarti ya tahap-tahapannya tadi bagaimana. Mungkin itu saja dari saya. Rapat kita pada siang hari ini sudah selesai. Kita tunggu progresnya.
tanggal 10 ya untuk isian apa namanya tadi lampiran A1, A3, B1 dan B2, B3. Nah, tadi dari situ nanti baru kita akan tindak lanjut lagi. Itu saja, nanti minta tolong Mbak Lucy notulennya dikirim ke masing-masing personil nggih, Mbak Lucy. Nanti nggak apa-apa, besok juga nggak apa-apa. Sama materinya Bu Maya. Tadi materi saya yang ya. tadi dipresentasikan. Baik, nanti saya kirim di grup. Baik, dari situ malah saya kayak mau ngajar aja. Terima kasih Romo dan Bapak Ibu. Kita ketemu lagi secara virtual di minggu depan. Kita tutup dengan doa. Minta tolong kembali Mbak Lucy. Oke, mari kita tutup pertemuan dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih atas berkat-Mu karena Engkau mendampingi kami dalam rapat koordinasi ini. Bapa, berkatilah langkah-langkah kami selanjutnya supaya kami dapat mempersiapkan dengan baik seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami percaya Engkau senantiasa menaungi dan memberkati langkah kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef selama-lamanya. Mohon berkat dari Romo Kudus. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Kiranya kita semua, seluruh keluarga kita, lembaga kita, dan juga mereka yang kita layani, selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Bapak Ibu semuanya. teman-teman.